Menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Segala kemuliaan pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Adul Bastian Mutar-Mutar dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa merindukan akan kebenaran firman Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-43. Saya baca khususnya ayatnya yang ke-40 dan 41. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu di ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya akan mengulang kembali ayat 42 ini. Karena di ayat 40 ini menjadi tema firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi tema firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman yang menyelamatkan itu tentu adalah iman yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang dibangun atas dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Yesus ini kepada seorang buta. Seorang buta sejak lahir. Profesinya adalah dikatakan pengemis. Sehari-hari dia tinggal dan duduk di pinggir jalan untuk apa? Mengemis. Mengemis berarti dia udah pasti orang miskin, tidak mungkin orang kaya. Nah, kalau dia orang miskin pasti direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Namanya miskin, apalagi duduk di pinggir jalan, meminta-minta, dia pengemis. Tapi kalau kita perhatikan, bagaimana seorang buta dan profesinya seorang pengemis bisa dipulihkan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan seorang buta ini yang namanya Bartemius. Kita belajar dari Bartemius bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya, bagaimana dia bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ke-41 tadi dikatakan oleh Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Buta dan ingin melihat. Luar biasa. Nah, dia tidak minta uang. Pada saat dia duduk di pinggir jalan kan minta uang seharusnya. Tapi dia tidak minta uang kepada Yesus. Tapi dia minta apa? Minta supaya dia bisa melihat. Karena dengan dia bisa melihat, bisa dia bekerja. Dengan dia bisa melihat, dia bisa berbagi bagi orang lain. Dengan dia bisa melihat, dia bisa hidupnya mengalami perubahan. Tidak lagi menjadi seorang pengemis. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang luar biasa. Ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Luar biasa. Yesus menyembuhkan orang buta ini. Akhirnya dia bisa melihat. Ini yang luar biasa, melihatlah engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia. Mengapa itu bisa terjadi saudara kasih Tuhan? Nah, kita perhatikan di sini, bukan saja orang buta ini bisa melihat, tetapi juga diselamatkan, tetapi juga akhirnya dia mengikut Tuhan, bahkan dia menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu dikatakan di ayat yang terakhir, dan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Orang yang banyak melihat hal itu, peristiwa di mana orang buta ini bisa melihat setelah berjumpa dengan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan Yesus.
Banyak orang memuji-muji Tuhan, banyak orang mengikut Tuhan. Artinya dia menjadi berkat, dia menjadi berdampak bagi orang lain. Bagaimana bisa ini terjadi? Hal yang pertama, karena Zakheus ini mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita memperhatikan, ya dikatakan di ayat yang ke-36. Saya perhatikan di 36, bukan ayat 35, ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Jadi ada saat rombongan Yesus lewat bersama dengan banyak orang. Lalu orang buta ini ya bertanya, apa itu? Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi? Lalu dia mendengarkan dari salah seorang yang mengikut Yesus. Yesus anak Nazaret sedang lewat. Yesus orang Nazaret sedang lewat. Tapi kita perhatikan hal yang menarik di ayat 38 dikatakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Mari kita perhatikan dua ungkapan ini. Ungkapan yang pertama, dia mendengar dari salah satu murid mengatakan, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Dia bukan berseru, oh Yesus orang Nazaret kasihanilah aku. Tapi dia berkata, anak Daud kasihanilah aku. Artinya apa di sini? Apakah dua hal ini ada yang salah? Tidak. Dua-duanya benar. Yesus orang Nazaret karena di sanalah tempat dia dilahirkan, dibesarkan. Yesus anak Daud itu juga benar apa yang didengarkan. Dia berseru tanpa diajarin oleh orang lain. Berarti dia sudah pernah mendengar, sudah pernah mengenal Yesus ini. Dikatakan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dua berita ini menunjukkan bahwa dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Mengenal Tuhan dengan benar itulah proses pemulihan, itulah proses kesembuhan, itulah proses keselamatan. Harus mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua kita perhatikan di sini. Di ayat ke-39, maka kata mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ada di antara murid itu melarang dia untuk berseru memanggil nama Yesus. Jangan, diam. Yesus sedang lewat, jangan diganggu, kira-kira seperti itu. Tetapi ini orang buta ini, ia tidak terpengaruh dengan larangan itu, tidak terpengaruh dengan marahan dari orang, tapi semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Iman yang menyelamatkan itu bukan saja iman yang mengenal Tuhan dengan benar, tapi iman yang tangguh, iman yang teguh. Sekalipun ada hambatan, ada halangan dari siapapun itu menghambat dia untuk datang kepada Tuhan, itu dia nggak peduli. Karena saya ingin datang kepada Tuhanku, ingin menyembah Tuhanku, ingin mengenal Tuhanku. Ini tetap dia bertekad untuk menjumpai Tuhan, datang kepada Tuhan dengan suara yang keras berseru. Dikatakan semakin keras berseru, anak Daud kasihanilah aku. Kata seruan di sini adalah itu apa? Seumpama begini, ada terjadi kebakaran rumah, ada orang di dalam rumah itu, dia berseru-seru minta pertolongan. Dia nggak bisa keluar dari rumah yang sedang terbakar itu kalau tidak ditolong oleh orang lain. Tolong, tolong, tolong. Seperti inilah seruan dari orang buta ini. Tolong saya Tuhan Yesus, saya ingin disembuhkan, saya ingin dipulihkan, saya ingin bisa melihat Tuhan Yesus, tolong. Dia semakin berseru. Nah ini yang kedua, memiliki iman yang tangguh. Lalu yang terakhir, yang ketiga kita perhatikan bersama-sama. Yesus bertanya kepada orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa. Dia tahu sesungguhnya apa yang menjadi masalah dari seorang buta ini. Dia buta, tidak bisa melihat, dia seorang pengemis. Yesus tahu apa kebutuhannya. Tetapi mengapa Yesus bertanya, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Kalau istilah sekarang ini, maumu apa? Maumu apa? Nah, lalu dikatakan, maumu apa orang buta? Kira-kira seperti itu. Maumu apa gitu. Tapi di sini kita perhatikan mengapa Yesus mengatakan maumu apa di sini? Artinya Yesus mau dia terbuka. Terbuka. Nah, di sini yang ketiga, iman yang menyelamatkan itulah iman yang terbuka, dikoreksi, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Imannya harus terbuka. Iman yang terbuka itu adalah iman yang membawa kepada pemulihan. Terbuka kepada Tuhan. Hal yang luar biasa ketika dia terbuka kepada Tuhan. Dikatakan di mana keterbukaannya itu? Keterbukaan itu dikatakan, jawab orang buta itu, Tuhan supaya aku dapat melihat.
Luar biasa, puji Tuhan. Ya, dia terbuka kepada supaya aku bisa melihat. Barangkali kalau saya pada saat itu menjadi seorang buta ini pengemis, ya Yesus itu dia bisa melakukan mujizat, bahkan mungkin bisa membuat uang banyak gitu. Saya minta uang, Yesus saya butuh uang banyak gitu. Butuh uang, berikan aku uang supaya jangan pengemis lagi duduk di tempat ini. Bisa saja itu saya minta. Tetapi puji Tuhan, orang buta ini, Bartimeus ini tidak minta uang tapi minta kesembuhan, yaitu supaya melihat. Artinya apa? Dia meminta sesuai dengan kebutuhan. Puji Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan itu untuk hawa nafsu, keinginan daging kita, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Meminta sesuatu yang bukan kebutuhan kita. Keinginan harus dibedakan kebutuhan dengan keinginan. Ketika kebutuhan, Tuhan pasti berikan. Amin. Apapun kebutuhan kita. Saat ini tantangan kepada Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang mengenal Tuhan dengan benar. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Datanglah kepadanya. Ketika sudah mengenal Tuhan yang benar itu, milikilah iman yang tangguh, iman yang teguh. Apapun halangan, hambatan dari kiri kanan, jangan engkau pengaruh. Barangkali engkau mungkin dipengaruhi orang lain, jangan percaya kepada Yesus. Yesus adalah manusia biasa. Ya masa mau menyembah manusia, mempertuhankan manusia. Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah juru selamat. Datanglah kepadanya, datang kepadanya, terbuka kepadanya. Apapun keadaanmu sekarang ini, engkau mungkin sakit, apapun sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkanmu. Dia akan menyembuhkanmu dengan kuasa darah Yesus. Engkau berdoa, angkat tanganmu. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku datang kepadamu, sembuhkanlah sakit saya. Percayalah, maka akan terjadi mujizat. Engkau akan disembuhkan. Jika engkau pada saat ini mengalami ekonomi yang merosot ataupun keuanganmu saat ini terganggu, atau keuanganmu sekarang ini bermasalah karena COVID-19 ini, atau saat ini engkau di PHK dari tempat pekerjaanmu sehingga engkau tidak punya pekerjaan, engkau mengalami kesulitan yang luar biasa, ada Tuhan yang menolongmu. Datang kepadanya. Tuhan akan menuntun engkau kepada jalannya yang benar, jalan yang baik. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Percayalah, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik bagimu. Karena itu terbukalah kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, percaya, beriman bahwa suatu saat akan terjadi mujizat dalam kehidupan, seperti Bartimeus orang buta itu dipulihkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Melalui dia banyak orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan hidupmu, memulihkan keadaanmu, memulihkan sakitmu, menyembuhkan sakitmu, memulihkan ekonomimu, memulihkan seluruh kehidupanmu, jangan lupa datang kepada Tuhan, bersyukur dan bersaksilah kepada orang lain, supaya orang lain datang kepada Tuhan dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.